Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan laporan keuangan dan laporan audit. Sebelum saya menjelaskan materi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Halo, saya Sukma Cipta Widianti dengan NPM 2005-170121. Saya berasal dari kelas 6C, Akuntansi Pagi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. Materi yang pertama saya jelaskan yaitu apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan dokumentasi tertulis yang berisi informasi tentang posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sebuah entitas bisnis dalam periode tertentu. Selanjutnya kita masuk ke tujuan. Tujuan dari laporan keuangan yang pertama, memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, memperlihatkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sebuah entitas bisnis dalam periode tertentu. Yang ketiga, menunjukkan kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis laporan keuangan. Ada beberapa jenis laporan keuangan yang umumnya disajikan oleh suatu entitas, yang diantaranya pertama itu adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini menyajikan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu entitas dalam periode tertentu. Yang kedua ada perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Laporan ini menyajikan perubahan dalam ekuitas dalam periode tertentu, termasuk kontribusi pemilik, laba atau rugi, dan pembayaran dividen. Yang ketiga ini adalah laporan neraca atau laporan posisi keuangan atau balance sheet. Laporan ini menyajikan posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu, termasuk aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Nah, yang terakhir ini ada laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan ini menyajikan arus kas masuk dan keluar suatu entitas selama periode tertentu, termasuk dari aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh laporan keuangan. Kali ini saya mengambil contoh PT Jasa Sejahtera pada laporan laba rugi periode Maret 2020. Pada laporan ini menyajikan pendapatan, beban, dan laba. Selanjutnya kita masuk ke laporan audit. Nah, apa itu laporan audit? Laporan audit merupakan laporan tertulis yang berisi pendapat maupun opini seorang auditor independen terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Nah, tujuannya apa ini? Tujuannya menilai apakah laporan keuangan sebuah entitas bisnis disajikan secara wajar, apakah laporan ini sudah dengan prinsip akuntansi yang bersifat umum. Nah, selanjutnya tujuannya itu memberikan keyakinan kepada para pengguna laporan keuangan tentang kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke proses audit. Nah, proses audit ini terdiri ada 4 tahap. Tahap yang pertama yang merupakan tahap perencanaan, di mana auditor melakukan analisis resiko dan merencanakan audit yang dilakukan. Dalam tahap ini, auditor merencanakan jenis dan ruang lingkup audit, menentukan tim audit, dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan audit. Yang kedua, tahap pengumpulan bukti audit. Pada tahap ini, auditor akan meminta dokumen dan data keuangan terkait dari entitas seperti laporan keuangan, jurnal, bukti transaksi, dan dokumen pendukung lainnya. Nah, yang ketiga ini ada tahap evaluasi bukti audit. Auditor akan melakukan evaluasi terhadap data dan informasi tersebut. Auditor akan melakukan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk menentukan apakah ada ketidaksesuaian atau kesalahan dalam laporan keuangan. Nah, yang keempat ini ada tahap penyusunan laporan audit.
Pada tahap ini, auditor harus menyusun laporan audit yang berisi informasi dan kesimpulan yang diperoleh selama proses audit. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh laporan audit. Pada contoh laporan audit ini, terdapat elemen dasar dalam pembentukan laporan standar auditor. Yang pertama ini ada judul laporan, yang kedua ada alamat, yang ketiga ada paragraf pendahuluan, yang keempat ada paragraf ruang lingkup audit, selanjutnya ada paragraf pendapat, kemudian ada tanda tangan kantor angkutan publik, dan yang terakhir ada tanggal laporan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi, dari hasil presentasi saya, kesimpulannya adalah laporan keuangan dan laporan audit merupakan dua hal yang saling terkait. Laporan keuangan sebagai sumber informasi utama, sedangkan laporan audit sebagai penilaian independen atas kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, keduanya harus dikelola dan diproses dengan hati-hati dan profesional untuk menjamin keakuratan dan kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.